Gunung Nago di Pawonimo nampak nan dari kampus Sunan. Tolong jawe salam dari Ambo walau kita nak jawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa Ciletewan Ipin, hari ini narasumber kita adalah Ketua Pemenangan 2EA Epi Artiasda dan Ekos Akbar, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat 2024-2029, yaitu bersama dengan Bapak Haji Asnawi Bahar. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton Wanipin. Semangat ya. Tetap semangat. Ya, Bang Asnawi Bahar ini panggilan akrabnya Bang Uco. Ya. Nah, jadi saya manggilnya Bang Uco, dan hari ini kita akan bercerita banyak dengan Bang Uco alias Asnawi Bahar terkait dengan kondisi Sumatera Barat kekinian seperti apa di mata Bang Uco ini. Silakan Bang. Terima kasih. Tinggal beberapa hari lagi ya. Iya. Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Suasana politik memanas. Sangat memanas. Presiden kita baru menghimbau agar semuanya bersatu. Iya. Membangun bangsa ini menuju Indonesia Emas. Betul Bang. Namun di sisi politik di Sumatera Barat dan hampir di seluruh daerah lain, keadaan makin hari makin memanas. Makin meruncing ya. Makin meruncing. Nah, sebagai tim pemenangan yang dipercaya oleh partai berkoalisi dengan kami, tentu saya berjuang untuk memenangkan konstitusi ini. Iya. Nah, untuk memenangkan itu, tentu saya ingin memaksimalkan kemampuan yang ada. Mengerahkan segala kemampuan, mengerahkan segala sumber daya manusia, mengarahkan seluruh potensi-potensi yang ada, mencari dukungan ke pelosok-pelosok dan di kota, dan tentu saja sekalian melihat bagaimana respon masyarakat terhadap Sumatera Barat dengan menyongsong pilkada ini. Kita menyadari bahwa hari ini Sumatera Barat sudah sering kita bicarakan bahwa kita harus bersama-sama membangun sumber daya manusia, membangun sumber daya ekonomi, dan mengejar kesejahteraan. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan itu, maka kita memerlukan leader yang kuat. Memerlukan leader yang punya kemampuan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada, memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk itulah maka kita berharap kita memenangkan konstitusi ini agar terjadi perubahan yang signifikan terhadap arah pembangunan Sumatera Barat, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar terhadap segala aspek kehidupan, sehingga dengan demikian terjadi perubahan-perubahan yang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita berharap bahwa konstitusi ini menghasilkan sebuah kekuatan baru, sebuah sistem baru, sebuah koalisi yang saling mendukung, sebuah sinergi partai-partai politik yang diharapkan bisa bertahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sehingga bisa bersatu padu membangun Sumatera Barat. Sebagai ketua pemenangan OTW, saya tentu mempunyai tugas yang berat. Bahwa yang kita hadapi adalah incumbent. Petahana ya. Petahana yang selama 15 tahun turun-temurun sudah memimpin Sumatera Barat dengan segala aspek kehidupan, baik buruk, maju mundur, dengan segala aspek yang ada. Di tengah itulah saya mengakomodir seluruh keinginan tim saya, memanage tim saya dengan segala kekurangan-kekurangan, dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada. Terpaksa kita bekerja keras agar maksimal hasilnya. Jujur bahwa kami sebagai penantang ya, tentu melawan incumbent dengan infrastruktur yang mereka lebih kuat. Namun kami juga punya infrastruktur. Pertama adalah inginnya masyarakat Sumatera Barat berubah.
ingin kuncinya adalah perubahan. Nah, perubahan itu betul-betul harus kita rasakan ke masyarakat agar apa yang dikatakan perubahan itu menyentuh baik kepada kalangan menengah, kalangan atas, pengusaha, petani, pedagang, pegawai negeri, semuanya harus merasakan perubahan itu. Salah satunya adalah bagaimana mencari pemimpin-pemimpin di banyak dinas-dinas misalnya. Nah, perubahan ini yang harus kita perbaiki, bahwa kita harus mencari orang-orang yang betul berkualitas, yang mampu mendukung gubernur. Karena gubernur tidak bisa bekerja sendiri. Dia memerlukan teamwork yang kuat, orang-orang yang berkualitas, mempunyai kemampuan-kemampuan dan berpengalaman di birokrasi. Tidak bisa misalnya memilih orang-orang berdasarkan kedekatan, berdasarkan kepartaian. Karena dengan koalisi banyak partai ini, kita berharap semua yang berada di koalisi ini memberikan masukan-masukan, menyampaikan kader-kader yang terbaik. Tujuan satunya adalah agar perubahan ini bisa terjadi. Bisa terwujud. Nah, perubahan ini tentu misalnya di sisi petani. Bagaimana pupuk yang tidak tersedia menjadi tersedia, pupuk yang mahal menjadi murah. Bagaimana alokasi pupuk per petani yang dibuat oleh pemerintah bisa dilakukan semaksimal mungkin. Jangan menjadi hak orang tertentu, kelompok tertentu, dan para distributor diharapkan mendukung program-program itu petani. Nah, begitu juga misal sektor lain ya, bahwa misalnya Sumatera Barat punya keunggulan di sisi sektor lain, misalnya kepariwisataan. Nah, bagaimana pariwisata ini dikelola dengan baik? Kalau kondisi pariwisata saat ini gimana, Bang Ucap? Nah, hari ini? Ya, kalau pariwisata Sumatera Barat itu hari ini dikatakan maju tidak, mundur pun juga tidak. Maju tidak, mundur pun tidak. Tapi ya, oleh sebab itu maka saya berharap pariwisata yang akan menjadi andalan itu dikelola dengan baik, dengan rencana induk pariwisata Sumatera Barat itu dihasilkan dengan baik dan ditaati dan dijalankan. Diperlukan orang-orang yang betul-betul mumpuni di bidang pariwisata. Bagaimana perencanaan yang baik, bagaimana alokasi pembiayaannya, bagaimana penempatan sumber daya manusianya, sehingga produksi dari apa yang kita harapkan dari pariwisata ini bisa meningkat. Bagaimana aksesibilitas ditingkatkan, infrastruktur diperbaiki, pelayanan kepada tamu bisa kita maksimalkan, bagaimana kebersihan, sampah, semuanya harus kita, karena pariwisata itu kebersihan. Sifat apa satu lagi, Bang? Hospitality-nya. Ya, hospitality, keramah tamahan itu salah satu poin dari kepada pariwisataan. Itu pariwisata. Lalu yang berikutnya pendidikan, ya. Bahwa pendidikan hari ini kita mendengar masih kurangnya kesempatan belajar bagi tamatan SMP. Misalnya kita mengalami sendiri setiap tahun terjadi persoalan-persoalan di seluruh kota tentang bagaimana kapasitas sebuah sekolah negeri yang tidak mampu menjawab bagaimana jumlah tamatan SMP bisa diterima di sebuah. Ya, jadi kan otomatis ini perlu kita perbaiki. Bagaimana supaya sistem pendidikan itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi persoalan-persoalan setiap tahun ajaran. Itulah perubahan yang mendasar. Lalu di sistem yang lain tentang bagaimana kemampuan meningkatkan perekonomian. Bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa kita percepat agar pendapatan masyarakat itu bisa naik dengan baik, daya beli masyarakat baik, sehingga dengan demikian perputaran uang meningkatkan aspek-aspek yang saling mendukung, sehingga daripada perputaran dan daya beli itu semuanya merasa menikmati dengan baik. Perubahan-perubahan yang hakiki yang kita akan sampaikan bagaimana pula adalah supaya ke depan kesehatan misalnya betul-betul mencapai masyarakat. Bagaimana puskesmas bisa berjalan maksimal, bagaimana masyarakat bisa berobat dengan baik,
bagaimana rumah sakit bisa memfasilitasi masyarakat dengan baik dan tentu saja murah. Oleh sebab itu, pertama yang kita lakukan dan kita rencanakan adalah kepada golongan kurang pendapatannya, maka kita akan gratiskan BPJS. Berarti masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah, BPR ya? Akan kita gratiskan. BPJS. Lalu juga kita berharap bahwa sekolah akan kita gratiskan seiring dengan kebijakan pemerintah nasional, sehingga kita bisa membuat perubahan-perubahan yang mendasar agar pendidikan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, kesehatan pun bisa dinikmati oleh masyarakat, dan fasilitasnya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada kecukupan dokter, peralatan yang lebih baik, rumah sakit yang ramah. Ini memerlukan sebuah perubahan yang mendasar. Untuk itulah maka kita mendorong sebuah semangat dari Pak Epiasdi dan Ekos untuk melakukan hal-hal yang signifikan. Karena tidak bisa lagi Sumatera Barat ini dipimpin oleh orang-orang yang ramah tapi baik, tapi harus bekerja maksimal. Ramah saja, baik saja, tidak bisa, karena pekerjaan yang akan dilakukan seorang pemimpin itu memerlukan sebuah kepemimpinan yang berani, tegas, jujur, sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat. Maka Wanipin kepada tim saya di seluruh daerah, mari kita menghadapi masyarakat dengan tenang. Bagaimana masyarakat menaruh simpati kepada kita dengan menyampaikan program-program yang baik. Bagaimana masyarakat bisa memahami siapa Pak Epiasdi Asda, siapa Ekos itu sebenarnya, sehingga masyarakat bisa melihat dengan mata kepala bahwa seorang pemimpin telah lahir di Sumatera Barat, bahwa putra-putra terbaik Sumatera Barat hari ini ingin perubahan. Putra-putra terbaik yang berani mencalonkan diri untuk sebuah daerah yang nama Sumatera Barat ini adalah orang-orang terbaik. Butuh orang-orang yang betul-betul punya kemampuan, keberanian, kejujuran, keikhlasan, ketegasan. Karena Sumatera Barat ini orang awak kok kan egaliter. Ya kan, bagak nak kebataka. Bagak sorang. Bagak salah. Kayu nak kawanita, pandai nak kabatanyo. Nah, oleh sebab itu maka dengan sistem yang egaliter ini, masyarakat itu tidak bisa juga lagi dianggap sebagai sebuah komunitas yang bisa saja diatur-atur dengan sebuah sistem yang tidak bisa. Hari ini mereka sebagian sudah pintar, sebagian lagi itu sifat turun-temurun egaliter, sehingga dengan demikian seorang pemimpin dibutuhkan pertama kejujurannya, ketegasannya. Nah, seorang pemimpin Sumatera Barat itu tidak bisa lagi seorang yang ramah, tapi tidak bisa bekerja. Tidak punya kemampuan maksimal, pertama membentuk teamworknya. Bagaimana membuat sebuah tim yang kuat, yang dinamis, yang mampu mengeksploitasi dan memaksimalkan apa-apa yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat ini kita tidak bisa melupakan bahwa sebuah negeri bagian dari Indonesia yang pernah menghasilkan banyak pemimpin bangsa. Oleh sebab itu maka tentu kita berharap yang lahir ke depan itulah pemimpin-pemimpin yang diharapkan mampu dan akhirnya menjadi bagian dari kepemimpinan nasional. Hari ini kita tidak punya. Tidak punya lagi, Bang. Ya, kan? Bocok minum, Bang. Ya, minum kita dulu. Minum. Santai kita dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut, Bang. Bocok. Jadi Sumatera Barat membutuhkan nakoda yang baik. Nah, sekarang ada kapten. Kapten itu nakoda. Yang kita harapkan beliau mampu menjawab tantangan yang kita sampaikan, diharapkan oleh masyarakat. Hampir kebanyakan masyarakat ingin perubahan. Oleh sebab itu kepada Pak Epiasdi Asda yang telah berani mencalonkan diri dengan segala kelebihan-kelebihannya, kita berharap mampu menjawab kehendak dan keinginan masyarakat. Masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat, jujur,
tegas ketika berkata anti korupsi, betul-betul anti korupsi. Jangan apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan. Jangan apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka saya berharap kepada seluruh masyarakat. Pertama, mari kita ke TPS tanggal 27 November. Ya, mari kita datang beramai-ramai. Maka tentu saya berharap kalau ingin perubahan, dukunglah Pak Epi Haji dan Eko Albar. Karena nomor berapa, Pak? Nomor 2. Nomor 2. Nah, diharapkan harapan masyarakat bisa terjawab dengan baik dan tentu saja Sumatera Barat akan lebih maju, Sumatera Barat akan lebih makmur. Kita bisa mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam dan mampu pula meningkatkan potensi sumber daya manusia sehingga ke depan Sumatera Barat membangun dengan sebuah keterpaduan antara sumber daya dengan sumber daya manusia sehingga mencapai hasil yang maksimal. Saudara, Sumatera Barat hari ini sudah tertinggal. Harus kita pahami itu. Bukti nyata mengatakan bahwa kita sudah makin tertinggal dengan daerah-daerah sekeliling kita. Kita sadari itu, maka mari kita bersama-sama melakukan perubahan dan mengejar ketertinggalan itu. Tidak masanya lagi, atau kita membiarkan makin tertinggal, orang makin maju, dan apa yang akan terjadi ke depan adalah bahwa, misalnya ya, ini contoh ringan saja. Selama ini Riau disuplai hasil pertanian Sumatera Barat. Sekarang sudah mulai banyak dari daerah lain. Apa sebab? Infrastruktur. Misalnya sekarang dari Sumatera Utara itu sudah makin dekat ke Riau. Sehingga hasil-hasil pertanian menjadi lebih cepat sampai di. Akibatnya yang terjadi adalah hasil-hasil pertanian Sumatera Barat kalah bersaing karena infrastruktur yang tidak memadai. Nah, ini salah satu contoh. Yang berikutnya adalah bagaimana tamatan-tamatan perguruan tinggi yang sulit mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Nah, pengangguran terselubung inilah yang berat dihadapi oleh kita. Maka untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang mampu mendatangkan investasi. Agar tercipta lapangan pekerjaan. Diperlukan seorang pemimpin yang harus bekerja bagaimana investor dari luar datang dengan jaringan-jaringan yang ada sehingga dapat lebih cepat menyerap dan menciptakan lapangan pekerjaan. Bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa banyak tenaga kerja kita yang bekerja tidak layak, sulit mendapatkan pekerjaan. Tadi disampaikan bahwa 7,2 juta pekerja dari masyarakat yang bekerja sekitar 170 juta belum bekerja. Dan yang sudah bekerja pun belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk itu Sumatera Barat harus menjadi bagian dari pengentasan tenaga kerja yang harus kita maksimalkan. Untuk itu tentu kita berharap dengan luasnya lautan kita, dengan luasnya kesempatan kita bisa mengembangkan kepariwisataan dengan potensi yang luar biasa, maka tentu kita berharap pariwisata kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi segera masuk dengan kepemimpinan yang baru. Dan kepada relawan-relawan Sumatera Barat, mari kita bekerja maksimal dengan ramah, bagaimana menarik simpati masyarakat, bagaimana menarik orang-orang yang mungkin dulu tidak mendukung Pak Epi Haji sekarang menjadi mendukung. Dengan caranya bagaimana? Mari kita tidak berbicara dengan kampanye-kampanye yang tidak baik, black campaign. Mari kita dengan senyum, dengan ramah menarik semua masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa banyak kelebihan-kelebihan dari Pak Epi Haji dan Eko Albar yang bisa kita maksimalkan. Oleh sebab itu, maka sebagai tim pemenangan, saya mengajak semua tim, baik relawan, baik tim koalisi partai, mari bekerja bersama
menyampaikan ide dan pikiran kepada masyarakat dengan jujur. Jangan lagi bicara tentang pribadi orang yang tidak baik, jangan lagi lakukan itu. Mari kita berkampanye dengan baik, dengan sopan, sesuai dengan budaya Minangkabau yang ramah tamah. Bagaimana budaya Nusa Barat yang negeri yang ber-ABS-BSK ya misalnya. Ini bagi adat bersandi syarat authentik kita pula. Kita harapkan betul-betul dicerminkan oleh tim saya. Sebagai ketua tim, saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan semua. Saya tidak bisa memaksimalkan bagaimana kawan-kawan bisa didukung sepenuhnya. Karena memang pertama luasnya daerah ini 19 kabupaten kota. Yang kedua adalah bahwa kita sekarang ini menghadapi incumbent yang sudah 15 tahun berkuasa. Ya, jadi tentu saja kita berhadapan dengan sebuah benteng yang kokoh, namun dengan agenda perubahan yang jelas, nyata, terukur. Maka mari bersama-sama kita bekerja maksimal, hentikan caci maki, hentikan mencari kejelekan orang lain, karena masyarakat ini sudah tahu Sumatera Barat sudah tertinggal. Lalu untuk apa lagi kita bicara tentang kejelekan-kejelekan orang? Biarkanlah mereka bicara kejelekan-kejelekan. Biar rababkan, nyampaikan. Masyarakat sudah tahu kok. Dan itu sudah jadi sebuah perkataan di mana-mana. Orang sudah tahu. Oranglah tahu. Jadi untuk apa lagi? Kepada kawan-kawan saya di koalisi Partai Mari Bekerja Maksimal, gunakan kader-kader kita menangkan kontestasi ini dengan elegan, dengan baik, dan yang kita harapkan bahwa setelah itu kita buktikan bahwa apa yang kita janjikan, apa yang kita kampanyekan bukan sebuah janji-janji kosong yang tidak berdasar, janji-janji kosong yang tidak bisa dibuktikan menjadi sebuah mimpi. Dan jika itu kita lakukan, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Nomor dua. Saya pikir itu Bang Ipin. Terima kasih perhatian para pemirsa dan kepada masyarakat. Jangan lupa ke TPS, jangan golput. Mari dukung Pak Yati Azda dan Ekos. Pilih nomor 2. Terima kasih Bang. Terima kasih.